Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latar belakang penelitian. Perlu diketahui bahwasanya latar belakang tidak hanya membahas tentang fenomena yang terjadi saat itu atau fenomena penelitian. Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah latar belakang penelitian. Oke, langsung saja kita masuk pada inti pembahasan. Jadi perlu diketahui bahwasannya latar belakang penelitian ini merupakan bagian paling utama atau bagian terdahulu dalam suatu penelitian yang mana di sini berisi tentang gambaran umum, kemudian konteks dan bagaimana nanti penelitian ini dilakukan. Untuk poin pertama yang harus ada dalam latar belakang penelitian yakni fenomena penelitian. Fenomena penelitian sendiri ini dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau permasalahan yang dapat diamati, dirasakan atau diidentifikasi di masyarakat yang memicu keingintahuan penulis untuk diteliti lebih lanjut. Jadi fenomena ini biasanya ditulis teman-teman sesuai data, sesuai fakta di lapangan, yang mana bisa bersumber dari data-data di internet, data-data dari artikel atau penelitian terdahulu, seperti itu ya. Jadi tergantung teman-teman mencari sumbernya di mana. Kemudian ini saya berikan contoh terkait fenomena penelitian itu nanti penulisannya seperti apa. Jadi di sini saya tuliskan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang berkontribusi besar bagi negara. Pada tahun 2023, penerimaan negara yang bersumber dari pajak berkisar 1.869,2 triliun rupiah. Nah, ini dituliskan juga ya untuk sumbernya dari mana ya kan. Ini dari Rahayu tahun 2020, kemudian ada dari websitenya Kementerian Keuangan. Kemudian saya lanjut, meski demikian, nominal tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di benua Asia lainnya. Mengutip dari laporan Tax Justice Network tahun 2023, Indonesia menempati urutan ke-9 dari negara-negara benua Asia dalam perilaku penghindaran pajak. Ya, jadi teman-teman harus menjelaskan bagaimana fenomenanya yang ingin diteliti oleh teman-teman itu. Kalau memang teman-teman variabel Y-nya itu penghindaran pajak, ya cari fenomena yang tentang penghindaran pajak seperti itu ya, teman-teman. Kemudian lanjut pada poin kedua yang harus ada pada latar belakang, yakni adalah urgensi penelitian. Urgensi di sini yang dimaksud merupakan alasan mendesak mengapa suatu penelitian dilaksanakan. Jadi tidak hanya fenomena yang harus kita masukkan di dalam latar belakang penelitian ya. Jadi urgensi penelitian juga tidak kalah penting dari fenomena penelitian. Di sini sudah saya berikan contoh tentang urgensi penelitian. Beberapa waktu terakhir, dinamika yang terjadi di Dewan Direksi telah menarik perhatian dunia yang mana dalam hal ini merupakan aspek utama dalam mengatur tata kelola perusahaan. Dengan adanya tata kelola yang baik, maka akan meminimalisir adanya resiko dalam mencapai tujuan perusahaan. Ya. Jadi di sini teman-teman juga jelaskan kira-kira nanti sangkut pautnya dengan variabel teman-teman itu seperti apa. Kenapa kok teman-teman menggunakan variabel-variabel tersebut itu dijelaskan dalam urgensi penelitian ini gitu ya. Kemudian selanjutnya yakni poin ketiga adalah kesenjangan penelitian terdahulu atau biasanya dikenal dengan research gap. Yang mana dalam hal ini research gap sendiri merupakan pertanyaan yang belum terjawab, masalah yang belum terselesaikan, atau area yang kekurangan informasi atau pengetahuan yang solid dalam bidang studi tertentu yang menunjukkan adanya peluang untuk penelitian baru dan lanjutan. Jadi di sini teman-teman bisa menganalisa penelitian-penelitian sebelumnya itu kira-kira kekurangannya seperti apa, kemudian yang ingin teman-teman tambahkan itu nanti seperti apa, itu nanti hubungannya dengan poin selanjutnya atau poin kebaruan penelitian ya. Tapi sebelum kita masuk ke poin 4, kita membahas poin ketiga terlebih dahulu ini ya. Jadi di sini sudah saya jelaskan
untuk apa sih kesenjangan penelitian atau research gap itu. Jadi di sini juga saya berikan contoh beberapa penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan agensi teori atau compliance teori. Agensi teori itu teori keagenan dan compliance teori itu teori kepatuhan ya, teman-teman. Di sini biasanya penelitian terdahulu itu menggunakan kedua teori ini sebagai grand teori penelitian untuk menjelaskan model penelitian. Peneliti di masa lampau yang menyelidiki variabel yang sama memiliki keterbatasan dalam penggunaan variabel moderasi. Penelitian ini berusaha memasukkan variabel moderasi dalam model penelitian untuk mengukur sejauh mana peran ukuran perusahaan dalam mempengaruhi perilaku dewan direksi dalam melakukan penghindaran pajak. Jadi sebelum masuk ke poin keempat, di sini poin ketiga dan poin keempat ini ada kaitan satu sama lain ya, berhubungan satu sama lain, yang mana nanti di sini juga teman-teman bisa menganalisa kesenjangan secara teoritis atau kesenjangan secara metodologis. Kemudian yang selanjutnya yakni kebaruan penelitian. Kebaruan penelitian ini biasanya disebut research novelty atau novelty research ya, sama saja. Yang mana di sini merupakan unsur keunikan atau keterbaruan dari sebuah penelitian memberikan kontribusi baru atau penemuan yang belum pernah ada sebelumnya. Baik itu berupa topik, metode, konsep, atau hasil temuan yang berbeda dari penelitian terdahulu dalam bidang studi yang sama. Jadi setelah teman-teman menganalisa kira-kira dari penelitian terdahulu itu kekurangannya bagaimana gitu kan. Misal ada kekurangan di sisi teoritis, nah teman-teman bisa menambahkan lah itu merupakan suatu kebaruan penelitian. Di sini juga sudah saya berikan contoh yang mana teori atribusi digunakan sebagai grand teori dalam penelitian ini untuk menjelaskan model penelitian. Teori atribusi diharapkan mampu menjelaskan pengaruh tiap variabel independen atau variabel X terhadap variabel Y di sini ya. Variabel Y serta menjelaskan peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel moderasi untuk menyelidiki apakah dengan ukuran perusahaan yang berbeda-beda dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku dewan direksi dalam melakukan penghindaran pajak. Jadi dijelaskan juga bahwasanya kira-kira nanti keterkaitannya dengan variabel atau faktanya itu seperti apa gitu ya kan, dijelaskan juga. Jadi teman-teman juga harus menjelaskan hubungannya itu nanti seperti apa, kemudian data-datanya itu seperti apa gitu. Oke, setelah kita membahas tentang kebaruan penelitian atau research novelty, kita lanjut pada poin kelima atau poin terakhir di sini ya, teman-teman. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang dimaksud adalah sasaran spesifik yang ingin dicapai atau goals oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang mencakup menemukan pengetahuan baru, mengembangkan atau menguji teori yang ada, menjelaskan fenomena, atau memberikan solusi praktis untuk masalah dunia nyata. Jadi teman-teman juga harus menjelaskan kira-kira nanti untuk manfaatnya itu seperti apa. Nah, untuk manfaat sendiri nanti jangan dijelaskan secara general atau secara mengambang ya. Jadi nanti misal ini kan terkait masalah penghindaran pajak ya kan, mungkin nanti bisa dijelaskan bahwasanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk pemerintah atau petugas pajak yang mana nantinya dapat digunakan untuk memperkecil celah undang-undang yang nanti digunakan untuk melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan. Seperti itu ya. Ini merupakan contoh saja gitu. Jadi harus spesifik kira-kira nanti manfaatnya itu seperti apa gitu. Ini nanti penjelasannya saya gabung juga ya untuk tujuan penelitian ini sama manfaat penelitian. Jadi penelitian ini sudah saya berikan contoh untuk tujuan penelitiannya itu bagaimana. Ya.
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tentang pengaruh keberagaman gender dan tingkat pendidikan terhadap penghindar pajak serta ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hanya singkat saja untuk tujuan penelitian ini nanti. Biasanya ini di paragraf terakhir ya, paragraf terakhir latar belakang dijelaskannya. Untuk apa penelitian ini, kemudian tujuannya bagaimana itu nanti dijelaskan di paragraf terakhir. Cuman ini kan hanya contoh singkat saja ya. Dari atas ini tadi hanya contoh-contoh singkat saja. Nanti untuk selanjutnya bisa dikembangkan lagi oleh teman-teman, yang mana nanti bisa dikembangkan dengan melalui data, melalui buku juga bisa gitu. Melalui artikel-artikel terdahulu juga ya kan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang dalam hal ini sedang melakukan penelitian ya, atau mengerjakan tugas akhir. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.